sering batuk darah. Karena aku juga nggak punya gejala itu ya. Terkena penyakit sihir santet. Apa itu? Tenun racun ya, selalu muntah darah kan? Ya. Wah, terkena tenun racun. Seperti apa tenun racun itu, Bunda? Soalnya kan akhir-akhir ini kan aku juga sering batuk. Ya, tenun racun itu yang dihantar melalui angin, itulah racun, sehingga kita yang mengalami tiba-tiba bisa muntah darah bergumpal-gumpal. Apabila tidak tertolong, kita bisa mati dalam seketika. Saya bisa menangani ini ya, bisa. Makanya jangan menghina dengan pengobatan saya. Saya tahu lah apa yang mau saya tolongkan Bu, pasien saya. Bunda Dinda yang sering saya rasain itu batuk sesak loh, Bunda Dinda. Ya, kadang kalau memang Bunda itu terkena sihir, banyak orang yang dengki sama Bunda ya. Kira-kira Bunda tahu saya siapa Bunda Dinda izin bertanya, kira-kira Bunda tahu nggak siapa yang mengirim itu semua ke saya? Orangnya tidak jauh, orang terdekat dari Bunda. Kalau orang jauh tidak kenal dengan Bunda, buat apa nak sihir Bunda? Tapi saya pengobatan, cukup saya kembalikan dengan dia, cukup Allah membalasnya dengan dia. Janji Bunda sehat. Karena Bunda ya, yang sering saya itu kan itu. Ya, dalam satu rangka ya, 1 bulan itu saya kena 5 kali batuk sesak. Dan itu pun muntah dengan percikan darah. Ya, itu bukan muntah biasa, itu muntah racun. Muntah racun Bunda. Ini bisa nanganin ini, alhamdulillah. Allah bagi saya kelebihan. Pengobatan saya ini itu hidayah dari Allah. Jangan orang itu menghina saya. Pasien saya itu Bunda yang berobat dengan saya itu bukan murah-murahan, nggak sama saya tidak. Pijat urut saya aja 350.000 orang bayar. Bukan saya itu mematok, tidak. Jangan orang itu menghina pengobatan saya, menghina saya. Pijat urut saya Bunda, 350.000 orang kasih saya, berapa Bunda nggak mematok? Ikhlasnya memberi. Rezeki Allah bagi 50 orang bagi saya, 300.000 ibu-ibu kasih saya. Paling sedikit 200. Itu pijat urutnya. Orang yang membayar mahar untuk pengobatan saya ruqyah, tahu tak? 2 juta, 1.650.000. Tahu tak? Tahu Bunda? Orang itu jangan menghina saya. Ya Bunda Dinda ya, 1 bulan itu kan 4 minggu ya. Minggu. Itu dalam 1 bulan itu bisa 5 kali atau 6 kali aku batuk sesak loh. Ya. Demi Allah. Memang itulah sihir Bunda. Sihir itu sudah terlalu banyak di badan Bunda. Sudah beranak pinak. Iya, makanya aku tanya lagi sekali lagi sama Bunda Dinda, siapa orang yang mengirim sihir itu gitu. Ya, inisial aja kalau sudah tahu. Iya, inisial aja. Sama Bunda lah itu semua. Dia ada dengki dengan Bunda, kecemburu hati. Iya, kasih inisial aja, inisial nama gitu, inisial nama, awal namanya ini siapa ya, gitu. Untuk menyebutkan siapa namanya itu tidak perlu. Kalau kita sebutkan nanti jadinya suulzon, kita nggak baik itu Bunda. Kita hanya ikhtiar berobat, yang penting kita sehat.
Itu yang penting. Tanpa Iya, perbuatan soalnya orang dalam yang buruk satu dengan bulan, Allah yang membalasnya. dalam 1 bulan ini beneran aku tuh sering dikerokin gitu, dikerokin tapi nggak mempan, nanti kayak gitu lagi, kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Sihir mana bisa dikerokin pengobatannya Bunda. Yang bisa menyembuhkan penyakit Bunda itu yang bisa menangani penyakit sihir. Sedangkan sakit biasa pun kalau di masuk angin dikerokin mungkin bisa sembuh. Mami Anggora. Saya mau berobat, Bun. Bunda Anggora di mana tinggal Mami? Aku di Jakarta, Bun. Silakan dibuka kameranya buat Mami Anggora, dibuka kameranya, dan Mami juga boleh dipraktekkan di labku betul tidaknya, dan Mami juga boleh curhat dulu masalah penyakitnya apa. Mohon maaf, Mami ini asli ya, perempuannya asli ya, mohon maaf. Aku siluman. Oke, silakan coba, boleh curhat dengan Bunda Dinda, coba Cantiknya apa Mami? coba curhat, coba. Bunda, aku mau bertanya. Ya. Sebelumnya aku ada laki-laki online. Teman online, tapi aku suka sama dia. Tapi aku sudah kenal dia tuh 4 tahun. Lepas itu? Tapi tidak pernah ketemu sama dia. Tapi aku cinta mati sama dia. Intinya aku tuh seperti didukunin sama dia. Selalu ingat sama dia. Memang Mami sudah diikat sama dia. Iya. Mami boleh diam, dan Bunda Dinda boleh istilahnya lihat apa yang dirasakan Mami. Colok Mami, coba jauh sedikit Mami. Coba jauh Maminya, stop. Jauh. Dan Bunda Dinda boleh mengobatin seperti yang Bunda Dinda omongin, jarak jauh, jarak dekat kita bisa pembuktian. Silakan. Mami itu memang sudah diikat sama dia ya. Kenapa Mami begitu percaya pacaran dalam online seperti itu? Nggak tahu, aku kurang kasih sayang. Tapi udah 5 tahun ini aku nggak bisa berpaling dengan orang lain. Yalah, Mami memang sudah terkena sama dia, Mami. Foto Terus Mami obatnya dengan foto bagaimana, dia itu Bunda? sudah. Solusinya pengobatannya ya Bunda harus diruqyah. Oh iya, Harus dikeluarkan semua yang ada di badan Mami itu. berarti Kalau begitu, Mami boleh diruqyah sekarang sama Bunda Dinda. by online. Silakan. Gila. Sekarang ini Coba. bisa saya di rumah saya diminumin air ruqyah selepas Oh, Bunda berarti muntah Bunda semuanya. datang ke Bunda Dinda ke Pekanbaru begitu ya? Oh iya, berpekan baru baru. memandikan Bunda. Nggak sembarangan ruqyah saya. Oh iya, baik. Saya OTW. Boleh minta nomor Iya, WhatsApp-nya, boleh minta alamatnya supaya Bunda diruqyah ya. Pengobatan penyakit sihir ini memang saya mematok karena ini nggak sembarangan, ini sihir. Sihir itu taruhan kita, kalau kita ilmu kita di bawah mereka, kita yang akan kalah, kita yang akan muntah darah. Seperti Berapa itu. itu? Tapi Berapa kalau itu kira-kira Bunda? paling sedikit kalau pasien saya itu memberi saya itu ya paling sedikitnya 2 juta ada, 2.600.000, 3 juta. Tapi kalau pasien saya memang dari Malaysia itu memang paling mahal, dia ngasih saya 6.500 dan dia dibagi free saya handphone ini. Itu namanya pasien saya Mazen. Kenapa sih bilang Pengobatan untuk biaya apapun tolong jangan di room ini, jangan kasih tahu di room ini, tolong cukup di DM atau di WA Bunda Dewi. Jadi nggak itu Bun, nggak etis kalau itu harganya langsung disebutkan di room ini. Mohon seperti itu ya Bun, mohon maaf loh, tapi sebelumnya mohon maaf ya Bun. Menyebutkan dalam room pengobatan saya kan. Cuman yang saya cakap, pasien saya yang memberi saya tidak sedikit. Orang cakap dukun pret lah, apalah. Iya. Sebentar, Jadi sebentar Bunda Bunda, pun harus sebentar. tahu. Saya Iya, belum saya menyebutkan tahu. maharnya di dalam room kan, betul tidak? Ya, sebentar Bunda, sebentar. Mohon maaf nggih Bunda, sebentar. Pasien saya bukan sedikit.
Iya, saya tahu, saya paham. Untuk mahar-mahar seperti itu memang harganya ya kadang ada yang lebih tinggi, tapi alangkah baiknya untuk mahar-mahar itu disebutkan tolong di DM saya atau di WA saya seperti itu aja. Jadi nggak semata-mata Bunda itu menarget begitu Iya, maksud saya, Bunda. Bunda. Saya belum ada menyebutkan mahar dengan pasien di dalam room kan dari tadi kan. Yang saya sebutkan hanya pasien bagi saya mahar bukan sedikit. Sebab itu pengobatan penyakit sifat. Iya, mohon maaf. Itu menurut saya, Bunda. Jadi alangkah sama enaknya, sama ademnya. Terus jadi cara mohon maaf sekali lagi. Terus untuk cara penyampaiannya pun, Bunda saya rasa agak dilemah lembutkan untuk pasiennya. Jadi pasien itu nggak mengira Bunda itu mulai dari tadi saya amati diprat-pratkan, kesannya Bunda malah ditertawakan. Saya ya Allah kok seperti ini room ini ya. Saya mikir seperti itu. Jadi mohon untuk yang di bawah yang nggak merasa cocok dengan Bunda Dewi, nggak usahlah ditonton, langsung di scroll yang lain gitu aja. Jadi kesannya Bunda jangan nggak dipermainkan gitu loh. Yang pembawaannya yang halus, cara menyembuhkan pasien juga yang halus. Misalkan kan dengan lemah lembut, insya Allah pasien akan tertarik lebih banyak lagi dan rezeki Bunda akan lebih banyak lagi. Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Terus untuk yang di bawah, mohon maaf Bunda, sebentar. Untuk yang di bawah, misalkan yang di bawah itu semua penonton itu kurang setuju dengan bawaannya Bunda Dewi, nggak usahlah ditonton, jangan mengambil yang kenikmatan yang luar biasa. Allah. Cakap Iya, saya tapi- dukun cabul, repot, menghina pengobatan Allah tuh. Iya, tapi Ayat-ayat itulah. saya itu semua dihafal di otak saya tau. Bukan saya pandang buku. Jangan Ya, itu. menghina. Iya Bun, tapi ya itu tadi mohon masukan saya ini diterima Palsu. dengan Orang penyampaian tuamu yang dukun palsu. penyampaian Bohong kau yang Bunda. dirimu yang suka berbohong. Mungkin Bunda bisa menerima usulan saya dengan cara lemah lembut, insya Allah pasien akan lebih tertarik begitu Bunda. Mohon Siapapun saya jika dihina pasti akan emosi. Begini Iya, Bunda Endang, Bunda Dinda ini masih terbawa emosi. Aku rasa ya manusiawi ya, wajar sih sebenarnya karena Ya, siapapun dihina beliau macam merasa ini mesti diri dia terhina. orang emosi. Ya. Betul tidak? Oh, ibunya kenapa Bunda? Ada yang bilang separuh jiwanya itu beliau sendiri, separuh lagi ada di dalamnya gitu ya. Yang begitu-begitu itu Bun. Orangnya itu kalau dia ngomong ya tahu, kalau dibilang pikun kayaknya enggak. Kalau diajak ngomong ya tahu ini anaknya, ibunya siapanya tahu. Cuma kelakuannya aja yang nyeleneh gitu. Jadi kadang sandalnya Lakukan nyeleneh ya. iya diambil, disimpan di gulung-gulung dalam baju. Yang sebelah ditaruh di mana, yang sebelah ditaruh di mana. Kadang makanan pun langsung aja disimpan dalam lemari baju. Terus kadang keluar rumah lengkap, masuk udah telanjang gitu Bu. Oh, sebenarnya itu Bunda itu Mama itu ada makhluk halus ya, yang mengganggu Mama itu ya. Itu sebenarnya ada makhluk halus yang mengganggu di pikiran Mama itu ya Bunda ya. Kalau Mamanya mau diobat ya insya Allah makhluk halus itu akan hancur, akan lepas dari badan Mamanya Bunda itu. Itu terganggu ya, itu gangguan. Itu gangguan ya Bunda. Itu Iya, gangguan dari makhluk halus. Kalau saya Udah pernah dibawa berobat kemana ya, Mamanya kalau Bunda? ya sudah di sekitar sini sudah Bu. Dari orang Tapi nggak ini ya, nggak berhasil ya. ya medis pun sudah. Memang banyak orang tetangga bilang pikun gitu, tapi menurut saya itu bukan pikun. Sebenarnya ya Bu, Saya. Mama itu jangan dibawa pengobatan ke dukun lagi. Bawalah Mama pengobatan ruqyah mandiri yang betul-betul bisa untuk menghancurkan ini penyakit ini. Iya. Ini penyakit sangat-sangat berbahaya.
Kita jadi kayak orang bodoh, lupa ingatan. Seperti itu ya. Kalau bundanya mau, mamanya sehat, ya carilah bunda. Di mana bunda tinggal sekarang, seperti itu. Pengobatan bunda, semua kuasa bunda yang berobat dengan bunda, insya Allah dia muntah, akan berak, benang ke apa, ke semua akan keluar itu. Saya mandikan, masih belum bersih, dia akan bersih semuanya. Seperti itu bunda. Persyaratan-persyaratannya dari daerah bunda. Carikan bunda daun bidara, limau purut, garam kasar. Setelah saya hancurkan itu semua, pagar goib untuk badan pasien saya langsung saya tutup. Seperti itu. Bunda ambil nomor WhatsApp bunda, seperti itu. Kalau mau Ada di bio, Bu. bunda percaya berobat dengan bunda, insya Allah. Di sini bun, saya nggak cakap sombong ya. Ada pasien saya sebelum saya berangkat dulu ke Malaysia, anak lajang umur 26 tahun. Itu anak tuan rumah saya. Dibuat neneknya sendiri sehingga dia gila, bodoh cucunya itu. Sampai orang tuanya itu sudah habis 500 juta ngobatin anaknya nggak sembuh. Itu ustadz pun dia ludahi, dia tendang, dia hina ustadznya itu, kiai. Nggak sembuh anaknya itu. Setelah terakhir anaknya itu mau dibawa ke Jawa ya, pesantren Jawa, dan Pak Ustadz itu memaharkan patokannya 250 juta, lain tiket orang ini pergi pulang dan harus tinggal selama tinggal dia di hotel 1 bulan. Dia cakap, Bu Ida ini tuan rumah saya dulu di Pekanbaru dekat Kedaung Group ya. Jadi karena saya kasihan nengok Bu Ida itu, saya merasa iba, dia udah menangis, sudah lebih 500 juta Bu, mbak apa, dia panggil saya adik ya, adik Dewi, sudah 500 juta adik Dewi, saya mengobatkan anak saya ini, anak nomor 1 ya, namanya Andi. Tapi anak saya masih tetap gila katanya. Lepas tuh ini saya bulan sekian nanti ya adik, ibu mau pergi ke Jawa berjumpa dengan Pak Ustadz pesantren di Jawa, dia minta 250 juta. Tiket lain, makan ibu lain dengan si Andi. Datang si Andi maki-maki sama ibu. Kau ini tak bosan-bosan. Bekali saya cakap, diobat dimanapun kau bawa saya tak akan sembuh. Kata si Andi, hari-hari mamanya itu dimaki sekotor-kotornya, lebih dari kaki 5 katanya Ibu Ida ini. TV hancur, kursi hancur, dicakapkan, mamanya menangis depan saya. Jadi saya cakap, Bu, apabila Ibu percaya dengan saya bisa menolongkan Ibu Ida. Kalau Ibu memang percaya, biarlah Andi ini biar saya yang ngobatkan. Simpanlah uang Ibu yang 250 juta itu untuk masa depan tua Ibu, saya cakapkan. Lepas itu, betul Kak, adik ini bisa mengobat deh anak saya deh, katanya. Insya Allah Ibu, atas izin dari Allah, anak Ibu akan sembuh, saya cakap. Jadi atas izin Allah dipanggil anaknya itu ya Bun, dipanggil anaknya kan, Andi, apalagi Mak katanya, sini kita nggak jadi pergi ke Jawa. Kalau Andi diobatin sama kakak Dewi mau tak? Kalau Kak Dewi ngobatin saya mau, saya siap. Katanya atas izin Allah ini Bunda ya. Betul ke Andi siap kalau kakak obatkan. Betul Kak, kalau kakak yang obatkan Andi, Dewi siap, Andi siap Kak katanya. Tapi dengan syarat ya Andi, sebelum kita pengobatan ruqyah, Andi bisa ambil air wudhu dan kakak juga ada air wudhunya, saya cakap. Lepas tuh dia siap Bunda, dia pakai sarung dan dia pakai kopiah. Saya suruhlah dia duduk besi lah ya. Saya ruqyah memang lah Bunda. Pengobatannya panas membara. Tahu tak, terjeda ya? Itu si Bunda ya, terjeda ya videonya ya. Lepas itu saya ruqyah sekali berhasil. Langsung berhasil Bunda. Langsung berhasil, anak ini sehat. Sehat dia. Pergi ke masjid tanpa disuruh orang tuanya azan, dia di masjid Bunda.
azan dia di masjid, jadi ketua masjid, dia azan zuhur dia pertama kalinya. Ya Allah, orang tuanya menangis meraung, ya Allah itu anak saya sekali diruqyah sama adik Dewi, anak saya total sembuh. Sekarang anak saya jadi ketua masjid, jadi azan, dia cakap macam itu tanpa saya suruh, katanya gitu kan. Lepas tuh itu baru pertama kali saya ruqyah ya, ruqyah mandiri. Satu badan itu saya ruqyah mandiri, tidak perlu pakai daun bidara, tidak perlu pakai syarat yang lain. Masa itu pengobatan saya kan, langsung saya ruqyah mandiri. Lepas itu orang tuanya bangga sekali. Lepas itu kan saya ruqyah yang kedua kali harinya. Ini hari pertama, besok hari kedua, besok hari ketiga. Pas hari yang kedua dia azan juga di masjid. Lepas itu pas hari yang ketiga habislah saya untuk tutup ruqyahnya, ruqyah mandiri pun saya udah tutup, dia sudah total sembuh. Dan si Andi itu langsung manggil saya di hadapan kami empat mata, Bu, Kak, saya sudah sembuh dari semua penyakit gila saya. Berkat pertolongan dari Kak Dewi, Andi sakit parah bisa sembuh. Dia pun bercerita selama ini Andi sakit meraung-raung, semua benda hancur. Hari-hari dia maki mama dia. Karena apa? Dia cakap, jin, setan nampak, badan, puntung, kepala, apa semua nampak. Kak, katanya, dia baru cerita dengan saya, Bunda. Lepas itu saya nggak pernah cerita dengan orang lain. Saya hanya bercerita dengan kakak yang mengobatin saya.